Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, izinkan saya mempresentasikan final exam terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui digital entrepreneurship. Saya Hendra Darmawan dengan nomor induk mahasiswa 2802548732. Latar belakang masalah. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, menyumbang sekitar 61% dari produk domestik bruto Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja menurut BPS tahun 2024. Namun, meskipun peran UMKM sangat vital, masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu mengakses atau memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2024, lebih dari 36% UMKM belum mengadopsi pemasaran digital dan e-commerce dikarenakan keterbatasan literasi digital, perangkat teknologi, dan pelatihan praktis. Latar belakang masalah ini meliputi pertama, kesenjangan akses teknologi. UMKM daerah terpencil seringkali tertinggal akibat minimnya fasilitas dan pendampingan. Kemudian pengaruh terhadap ketimpangan ekonomi dan sosial. Kesenjangan digital memperbesar perbedaan pendapatan antara UMKM di perkotaan dan pedesaan. Hubungan dengan Sustainability Development Goals atau SDG tanpa kemiskinan, rendahnya literasi digital dan akses edukasi berdampak pada keterbatasan pengembangan bisnis. Yang terakhir, pentingnya solusi untuk mengatasi kesenjangan diperlukan program edukasi digital bagi UMKM di daerah terpencil. Rumusan masalah, mengapa banyak UMKM belum mengadopsi teknologi digital secara optimal? Apa saja kendala utama dalam akses pelatihan digital bagi UMKM? Dan bagaimana learning management system dapat menjadi solusi bagi pemberdayaan digital UMKM? Tujuan proyek ini adalah memberikan akses edukasi digital secara inklusif melalui learning management system. Kemudian membantu pelaku UMKM memahami dan mempraktikkan strategi pemasaran digital dasar. Yang terakhir, meningkatnya peluang ekonomi dan kepercayaan diri melalui pemberian sertifikat keterampilan. Dengan membangun sistem pembelajaran digital sederhana dan fleksibel, proyek ini menjadi bentuk nyata kontribusi mahasiswa BINUS dalam menghadirkan solusi yang tidak hanya berdampak akademis, tapi juga sosial dan ekonomi. Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi pijakan utama dalam proyek ini, terutama nilai keadilan sosial dan gotong royong yang kami terapkan dalam perancangan dan pelaksanaan kegiatan. Adapun hasil temuan kami di lapangan, yang pertama minimnya infrastruktur digital. Banyak UMKM di daerah terpencil masih mengalami keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi yang memadai. Hambatan geografis dan kondisi topografi yang sulit menjadi faktor utama. Kemudian kurangnya pendampingan dan pelatihan UMKM. UMKM di wilayah perkotaan lebih mudah mendapatkan pelatihan digital dibandingkan UMKM di daerah terpencil, yang seringkali tidak memiliki akses ke program edukasi teknologi. Kemudian perbedaan pendapatan yang semakin lebar. Kesenjangan digital menyebabkan UMKM di daerah terpencil sulit bersaing dengan UMKM di kota besar, sehingga memperbesar perbedaan pendapatan UMKM. Terbatasnya akses ke pasar digital. UMKM yang tidak memiliki akses teknologi sulit memanfaatkan platform e-commerce dan digital marketing, sehingga peluang bisnis mereka lebih terbatas. Yang terakhir, rendahnya literasi digital, banyak pelaku UMKM yang belum memahami cara memanfaatkan teknologi digital untuk pengembangan bisnis mereka, yang berdampak pada keterbatasan pertumbuhan bisnis. Adapun solusi dari kami yaitu yang pertama, pembuatan learning management system. Dengan membuatan learning management system, kami dapat memberikan edukasi atau sosialisasi terhadap para UMKM, sehingga apa yang kami bangun dalam pengantaran ini adalah yang pertama, pengantaran digital entrepreneurship. Kemudian dasar-dasar Facebook Ads, tips membuat iklan, serta panduan membuat halaman Facebook bisnis. Serta kami juga merekomendasikan alat dan platform seperti Shopee dan Tokopedia. Yang terakhir, kami merekomendasikan pembayaran digital seperti Kris, OVO, Dana, dan GoPay. Materi ini dikemas dalam bentuk e-book dan video. Adapun perbandingan aspek-aspek kami learning management system dibandingkan pelatihan konvensional. Yang pertama, aspek biaya. Learning management system cenderung lebih rendah dibandingkan pelatihan konvensional yang cenderung lebih tinggi. Aspek akses learning management system cenderung lebih fleksibel dibandingkan pelatihan konvensional yang terbatas oleh waktu dan tempat. Aspek skalabilitas learning management system cenderung tinggi dibandingkan pelatihan konvensional yang rendah.
Aspek update materi learning management system cepat dan mudah dibandingkan pelatihan konvensional yang memerlukan waktu dan biaya. Aspek interaktivitas learning management system ditingkatkan dengan teknologi dibandingkan pelatihan konvensional terbatas pada sesi tatap muka. Kemudian sosialisasi terhadap penggunaan learning management system. Peserta dibimbing untuk mengakses learning management system dan menyelesaikan kursus. Peserta yang menyelesaikan semua modul memperoleh sertifikat digital. Adapun refleksi pribadi, yang pertama, digitalisasi sebagai ekosistem bisnis. Dunia digital bukan hanya alat bantu, tapi menjadi ekosistem yang meningkatkan daya saing UMKM. Literasi digital, pemasaran online, dan adaptasi terhadap teknologi baru menjadi tantangan utama bagi pelaku usaha. Kemudian pendampingan UMKM dan pengembangan pola pikir inovatif. Berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan pelaku usaha seperti Warkop Kopai, membantu mereka memahami manfaat teknologi tidak hanya fokus pada aspek teknis, tapi juga membangun pola pikir inovatif agar UMKM dapat bertahan dalam persaingan bisnis. Kemudian pentingnya pendekatan humanis dalam digitalisasi. Kesabaran dan pendekatan yang inklusif sangatlah penting, karena tidak semua orang memiliki akses atau pemahaman yang sama terhadap teknologi. Transformasi bisnis konvensional ke digital harus dilakukan secara suportif agar pelaku usaha merasa nyaman dalam beradaptasi. Yang terakhir, digitalisasi sebagai strategi pemberdayaan ekonomi. Digital entrepreneurship tidak hanya meningkatkan omset, tetapi juga menciptakan ekosistem usaha yang lebih berkelanjutan. Proyek pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi harus berkembang menjadi gerakan yang lebih luas dengan kolaborasi dan inovasi berkelanjutan. Langkah-langkah kecil yang dilakukan memiliki dampak besar dalam membantu UMKM bertumbuh dan mencapai kesuksesan. Demikian presentasi yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.